Aku pecat adik ipar yang sombong dan menghinaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Suasana rumah keluarga besar Dimas sore itu riuh dengan tawa dan obrolan yang bertumpuk satu sama lain. Aromanya sedap, campuran antara ayam bakar bumbu madu, sate marangi, dan sop buntut yang mengepul dari panci besar di dapur. Keluarga besar Dimas memang terkenal kompak, apalagi jika menyangkut perayaan keberhasilan salah satu anggota keluarga. Hari ini adalah milik Fadil, adik bungsu Dimas yang baru saja resmi diangkat menjadi manajer di perusahaan tempat ia bekerja. Di ruang tengah, sebuah banner sederhana bertuliskan, "Selamat atas kenaikan jabatan, Fadil," terbentang di dinding, dihias balon-balon kecil dan pita warna emas. Di atas meja, kue tart coklat dengan hiasan tulisan serupa siap dipotong. Fadil berdiri di tengah ruangan, mengenakan batik mahal yang tampak baru, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya dihiasi senyum lebar. Di sebelahnya berdiri sang ibu, Bu Rini, yang dari tadi tak berhenti membanggakan putra bungsunya itu kepada semua tamu yang hadir. "Alhamdulillah ya, Masya Allah, sekarang anak ibu sudah jadi manajer. Gajinya itu," kata Fadil, "bisa buat DP rumah mewah di BSD. Belum lagi tunjangan mobil kantor, asuransi kesehatan. Nggak nyangka anak ibu bisa sehebat itu," ujar Bu Rini dengan bangga, matanya melirik ke arah Naila yang duduk di sudut ruangan bersama suaminya, Dimas. Naila hanya tersenyum tipis, menanggapi dengan anggukan sopan. Rambutnya yang hitam panjang digelung sederhana, ia mengenakan gamis polos warna lilac dan tidak banyak bicara. Sifatnya memang kalem dan tidak suka mencolok. Sejak awal menikah dengan Dimas, ia jarang ikut campur dalam urusan kebanggaan keluarga besar suaminya. Namun hari ini, Naila merasa ada hawa yang berbeda. Dari cara Fadil memandangnya, dari intonasi suaranya yang mulai meninggi ketika bercerita tentang pekerjaannya, Naila tahu, ini bukan sekadar perayaan. Ini ajang pamer. "Kerja tuh jangan cuma dari rumah aja. Ya, Mbak Nay," ucap Fadil, separuh bercanda, separuh menyindir. "Apalagi cuma dagang online. Kayaknya kurang punya prospek gitu. Ya, beda sama dunia profesional kayak gue. Kantor, klien besar, rapat, itu baru kerja." Beberapa kerabat tertawa, entah karena merasa lucu, atau sekadar ikut arus. Dimas menoleh sekilas ke arah istrinya, ragu mau menanggapi atau diam saja. Naila hanya menatap piringnya yang kosong, menusuk-nusuk potongan kue yang belum ia makan. "Dulu pas aku baru masuk kantor, mana ada yang anggap. Tapi aku buktiin, naik dari bawah. Nggak kayak orang-orang yang enaknya langsung di atas karena, ya, tahu sendirilah, lahir dari keluarga tajir. Tapi nggak ngerti medan, akhirnya usahanya juga asal-asalan." Ucapan Fadil disambut beberapa anggukan simpati dari sepupu-sepupu yang duduk dekatnya. Naila menarik napas pelan. Ia tahu maksud kalimat itu. Ini bukan sekadar ejekan pada pekerjaan online shopnya, tapi juga sindiran yang lebih dalam, tentang status, tentang keberhasilan yang menurut Fadil harus datang dari proses formal dan diakui institusi. Andai mereka tahu, perusahaan tempat Fadil membanggakan dirinya sebagai manajer, PT Armanindo Global Persada, adalah milik ayah Naila. Sejak awal, ayahnya memang membiarkan perusahaan itu berjalan dengan manajemen profesional tanpa mencampuri urusan pribadi. Bahkan Naila sendiri memilih tidak menggunakan nama belakangnya di lingkup bisnis, agar orang tidak tahu bahwa ia adalah putri tunggal Pak Arman, sang pemilik utama. Fadil tidak tahu bahwa setiap laporan keuangan perusahaan itu sesekali dicek langsung oleh Naila dari laptopnya, dengan akses penuh yang diberikan ayahnya.
Ia tidak tahu bahwa beberapa strategi pemasaran besar yang digunakan perusahaannya adalah hasil ide Naila sendiri, yang dikirimkan secara anonim melalui tim pengembang bisnis. Fadil. Suara Naila akhirnya terdengar, lembut tapi tegas. Semua menoleh. Kerja keras itu penting. Tapi jangan sampai lupa rendah hati. Kadang orang yang terlihat biasa-biasa saja, justru tahu lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Fadil tertawa kecil, seperti meremehkan. Ah, Mbak Nai, serius banget. Aku cuma bercanda kok. Tapi Naila tidak menjawab. Ia menatap Fadil lama, dengan senyum samar yang menyimpan banyak rahasia. Dalam hatinya, ia tahu waktu akan berbicara. Dan pada saat yang tepat nanti, Fadil akan tahu siapa yang sebenarnya di atas. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia sangka. Minggu pagi di kompleks perumahan keluarga Dimas, suasana cukup tenang. Suara azan subuh sudah lama reda, dan matahari mulai menembus celah dedaunan. Di halaman belakang rumah, Naila sedang duduk di kursi taman, membuka laptop dan mencatat pesanan dari pelanggan toko online-nya. Di sisi meja kecil, termos kopi hangat dan sepiring roti gandum menemaninya. Bisnis yang Naila kelola memang tidak memakai papan nama, tidak pula kantor besar. Tapi omzet bulanannya lebih dari cukup untuk membiayai hidup mewah. Bahkan, dalam 1 bulan terakhir, Naila berhasil menjalin kerja sama ekspor ke Malaysia dan Singapura untuk produk skincare lokal yang ia pasarkan lewat merek sendiri. Tapi semua itu tak berarti di mata Fadil. Kok masih aja dagang online, Mbak Nai? Kayak nggak niat sukses aja. Ya, suara Fadil menyentak pagi yang tenang. Ia muncul dari pintu samping, baru saja selesai jogging, mengenakan kaos olahraga branded dan smartwatch yang dipamerkan seolah ia atlet profesional. Naila mendongak sekilas, lalu kembali fokus ke layar laptop. Ia sudah terbiasa dengan sindiran Fadil. Beberapa kali ia berusaha sabar. Tapi semakin hari, Fadil semakin lancang. Harusnya Mbak ikut pelatihan UMKM deh. Tuh di kantor gue sering ngadain. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang tadinya cuma jualan kue bisa naik kelas. Kalau gitu terus MAH ya. Kapan suksesnya? Fadil menarik bangku dan duduk tanpa diundang. Keringatnya masih menetes, tapi ekspresinya santai. Seperti biasa, ia merasa lebih hebat hanya karena posisinya sebagai manajer membuatnya seakan memiliki otoritas untuk menghakimi siapa saja. Gue tuh kadang mikir, ya, kenapa Mbak Nai nggak coba kerja beneran? Maksudnya, ya, masuk kantor, pakai baju rapi, ikut meeting. Kan kelihatan profesional gitu. Masa ia kerja cuma di rumah, pakai daster? Ucapan itu membuat Naila menghentikan jari-jarinya. Ia menutup laptop pelan, mengangkat wajah dan menatap adik iparnya yang tengah menghabiskan minum isotonik sambil bersandar santai. Fadil, kamu tahu berapa omzet usahaku bulan lalu? Tanyanya, dengan nada netral. Fadil terdiam sebentar. Seperti tidak percaya Naila akan membalas. 180 juta. Itu bersih. Belum termasuk penawaran reseller Malaysia yang minta kuota 1000 paket bulan depan. Tapi aku belum sempat jawab karena masih timbang harga pengiriman. Fadil mengerutkan dahi. Ia mengira Naila hanya menggertak. Masa sih, Mbak? Naila tersenyum, tapi bukan senyum menyenangkan. Lebih mirip senyum orang yang mulai bosan dijadikan bahan rendahan. Kamu bisa tanya Dimas kalau nggak percaya. Atau cek namaku di marketplace. Kamu pasti nemu tokoku yang udah centang emas. Ya, itu pun aku batasi ordernya, biar nggak kewalahan. Fadil terdiam, tapi hanya sejenak. Ia lalu tertawa pendek, seperti menepis fakta yang baru saja ia dengar. Ya udahlah, kalau gitu bagus dong. Tapi tetap aja, kelasnya beda. Mbak, kalau kerja kantoran itu ada karir, ada struktur, ada gengsi. Beda sama jualan online yang kadang gak jelas batasnya.
Hari ini rame, besok bisa sepi. Nggak stabil. Naila menatap Fadil cukup lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu perusahaan tempat kamu kerja itu milik siapa, Dil?" Fadil menggeleng cepat. "Ya enggak. Tapi bos-bos atas sih kayaknya orang-orang gede. Grup holding gitu. Mana mungkin kita tahu." Naila ingin bicara, ingin membuka semuanya. Tapi ia memilih diam. Belum saatnya. Ia belajar dari ayahnya bahwa harga diri tidak ditentukan dari siapa yang lebih banyak bicara, tapi siapa yang paling tenang menghadapi ketidaktahuan orang lain. "Aku senang kamu naik jabatan, Fadil. Tapi kadang, orang yang baru naik tangga 1-2 langkah, lupa kalau gedung yang dia panjat itu dibangun oleh orang lain," ucap Naila sebelum masuk ke dalam rumah, meninggalkan Fadil yang masih duduk, mencoba memahami makna kalimat itu. Beberapa hari kemudian, ejekan Fadil tidak berhenti. Di grup WhatsApp keluarga, ia mengirim foto dirinya sedang berada di ruang meeting kantor, lengkap dengan caption, "Kalau kerja tuh kayak gini, guys. Bukan duduk di rumah sambil nunggu orderan transfer." Tak lama, ia mengirim lagi, "Siapa tahu ada yang mau ikut seminar pengusaha pemula. Bisa daftar lewat aku. Gratis kok, buat yang usahanya belum stabil." Naila tidak membalas. Dimas sempat ingin menegur adiknya, tapi Naila menahan. Ia hanya berkata pelan, "Biarin aja, Mas. Biar puas dia main di panggungnya sendiri. Kita belum naik ke panggung kita." Dimas memeluk istrinya pelan. Ia tahu, Naila menyimpan sesuatu. Sesuatu yang suatu hari akan membuat semua mulut terdiam. Dan hari itu tidak lama lagi. Malam itu, hujan turun pelan, menyisakan rintik-rintik air yang beradu lembut di kaca jendela kamar. Di atas ranjang, Naila duduk bersandar di sandaran empuk, selimut menutupi kakinya, dan laptop tergeletak tertutup di samping. Dimas baru keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, handuk tersampir di bahu. Tidak ada kata-kata antara mereka selama beberapa menit. Hanya suara hujan yang menggantikan percakapan yang seharusnya terjadi sejak sore tadi. Sejak Fadil kembali melemparkan sindiran saat makan malam bersama di rumah orang tua mereka. Naila ingat jelas betapa sinisnya Fadil tertawa saat ia menyebut kerja dari rumah, seolah itu pekerjaan yang hanya cocok untuk orang yang tak punya pilihan lain. Yang lebih menyakitkan lagi, Dimas hanya tertawa kecil, tanpa membela, tanpa bicara apapun. "Mas," suara Naila akhirnya memecah hening. Lembut, tapi penuh makna. "Aku mau tanya sesuatu." Dimas menoleh, sedikit kaget karena Naila jarang memulai percakapan dengan nada seperti itu. Ia mengangguk pelan. "Apa, sayang? Kenapa Mas nggak pernah bilang ke Fadil kalau perusahaan tempat dia kerja itu punya papa?" Dimas terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sisi ranjang. Pandangannya jatuh ke lantai, menghindari tatapan istrinya. "Karena aku nggak mau mempermalukan dia," jawab Dimas lirih. "Fadil itu, ya kamu tahu sendiri. Dia orangnya sensitif. Kalau tahu dari awal, bisa-bisa dia mundur dari pekerjaannya. Atau jadi makin minder." Naila mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena mengerti. Ia menatap suaminya lekat-lekat, mencari jawaban yang lebih dalam dari sorot matanya. "Tapi Mas tahu kan, dia sudah kelewat batas? Berkali-kali dia hina aku. Bahkan secara tidak langsung, Mas juga membiarkan dia meremehkanku." Dimas menunduk. Ada rasa bersalah yang membekas di raut wajahnya. Ia memang tahu semua itu. Ia tahu betul bahwa bisnis istrinya lebih sukses daripada yang pernah dicapai adiknya seumur hidup. Tapi setiap kali Fadil bicara sinis, Dimas lebih memilih diam. Bukan karena tak peduli, tapi karena tidak tahu bagaimana caranya menjembatani ego adik dan harga diri istri. "Aku cuma nggak mau keluarga jadi ribut. Masalah ini, Nay, kalau dibuka sekarang, bisa besar.
Papa kamu kan memang sengaja merahasiakan kepemilikannya. Bahkan karyawan level atas pun gak tahu kalau pemilik Armanindo itu ya papa kamu sendiri. Aku tahu, Naila menimpali cepat. Tapi kenapa kita yang diam harus jadi korban terus? Mas nggak merasa aneh? Fadil terus-terusan hina aku, usahaku, bahkan soal aku kerja dari rumah, kayak aku ini pengangguran. Suasana di kamar kembali sunyi. Tapi bukan karena damai, melainkan karena tekanan yang membubung seperti kabut tebal. Dimas mendekat, menyentuh tangan Naila. Aku minta maaf. Aku terlalu takut mempermalukan dia. Tapi aku janji, aku bakal cari waktu yang tepat untuk bicara. Aku akan pasang badan kalau dia kelewatan lagi. Naila menarik tangannya pelan. Ia tidak marah, tapi juga belum bisa memaafkan secepat itu. Mas nggak perlu pasang badan. Mas cuma perlu berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Kalimat itu membuat dada Dimas sesak. Ia sadar, Naila bukan meminta untuk dibela habis-habisan, tapi hanya butuh diakui. Butuh suaminya menunjukkan bahwa dirinya pantas dihargai, meski tanpa seragam kantor, tanpa ruangan kerja, dan tanpa pangkat. Malam itu, Dimas tidur dengan pikiran yang mengganggu. Ia memikirkan selama ini, ia terlalu banyak membiarkan Fadil bersikap sesuka hati, membiarkan Naila menanggung hinaan, dan membiarkan dirinya sendiri jadi laki-laki yang tidak berpihak saat istrinya dijatuhkan. Keesokan harinya, di meja sarapan, Naila tampak biasa saja. Ia tetap menyeduhkan kopi untuk suaminya, menyiapkan bekal untuk anak-anak, dan mengecek notifikasi dari supplier. Tapi dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Jika Dimas tidak bisa bersuara, maka ia yang akan bergerak. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ia bukan boneka diam yang hanya menunduk saat dihina. Sudah terlalu lama ia memilih sabar. Tapi sabar pun ada batasnya. Hari itu, Naila membuka email. Ia menulis sebuah pesan singkat ke Direktur HRD Armanindo. Subjek, pertemuan khusus internal. YTH. Bapak Endra. Saya ingin mengadakan pertemuan informal bersama beberapa manajer divisi dalam waktu dekat. Termasuk manajer divisi logistik, Fadil A. Pratama. Mohon bantuannya untuk menjadwalkan waktu yang sesuai. Diskusi ini bersifat pribadi, berkaitan dengan evaluasi kepemimpinan dan integritas personal. Salam hormat. Naila Arman Putri. Dikirim. Naila menarik napas panjang. Ia menutup laptopnya dengan mantap. Ini bukan perang. Ini pembuktian. Dan Fadil, serta mungkin Dimas, akan segera tahu bahwa orang yang selama ini mereka pandang sebelah mata adalah orang yang selama ini menopang banyak hal dalam diam. Pagi itu, langit begitu jernih. Namun hati Naila justru mendung. Ia memandangi sebuah amplop tebal berwarna krem dengan logo perusahaan PT Armanindo Logistik yang tercetak timbul di sudut kiri atas. Isinya hanya selembar undangan eksklusif, namun beratnya seperti menindih pikirannya. Acara malam apresiasi dan silaturahmi tahunan perusahaan. Dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajer Regional, serta tamu kehormatan. Dress code formal elegan. Di bawahnya, tertulis dengan tinta emas. Kehadiran Ibu Naila Arman Putri sangat diharapkan sebagai perwakilan keluarga pemilik. Undangan itu dikirim langsung oleh ayahnya, Pak Arman, melalui sekretaris pribadi. Tak ada pembicaraan sebelumnya, tak ada peringatan. Hanya sebuah pesan singkat semalam. Naila, ayah ingin kamu datang ke acara tahunan perusahaan. Sudah saatnya kamu berdiri, bukan bersembunyi. Naila duduk di meja kerja, jari-jarinya memainkan sudut amplop, pikirannya bercampur antara keraguan dan kemarahan. Sudah bertahun-tahun ia menjaga batas antara identitasnya sebagai pemilik saham utama dan statusnya sebagai istri dari Dimas, kakak Fadil. Ia ingin hidup tenang,
tanpa bayang-bayang nama besar ayahnya. Tapi kali ini, keadaan memaksanya keluar dari bayang-bayang itu. Ia bisa membayangkan ekspresi Fadil saat melihatnya berdiri di antara jajaran direksi. Terkejut? Pasti. Tapi lebih dari itu, Naila ingin Fadil tahu bahwa sikap meremehkan itu keliru, sangat keliru. Bukan karena Naila ingin membalas, tetapi karena Fadil butuh dididik untuk belajar menghormati siapapun, tak peduli status atau penampilannya. Beberapa hari kemudian, malam yang ditentukan tiba. Hotel Bintang 5 tempat acara diadakan berdiri megah dengan lampu kristal menyambut para tamu. Para manajer mengenakan jas terbaik mereka, dan istri-istri mereka memakai gaun malam elegan. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, sementara hidangan mewah terhidang di sepanjang meja prasmanan. Fadil datang bersama istrinya, Nadine, dengan penuh percaya diri. Jas barunya mengilap, dan ia sibuk menyapa kolega-kolega barunya. Ia merasa besar malam itu, berdiri sebagai salah satu manajer termuda dan baru diangkat. Senyumnya merekah lebar, penuh kebanggaan. Namun, segalanya berubah saat seorang wanita memasuki ruangan. Langkahnya anggun, mantap, dengan gaun panjang berwarna hitam marun. Rambut disanggul rapi, perhiasan tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat kepala menoleh. Wajahnya tenang, tidak menuntut perhatian, tapi justru karena itu, semua mata tertarik padanya. Fadil memicingkan mata, mencoba memastikan. Naila, gumamnya nyaris tak terdengar. Nadine menggamit lengannya. Itu istrimu, Dimas, kan? Tapi dia masuk dari VIP lounge. Mata Fadil mengikuti langkah Naila yang langsung disambut hangat oleh Direktur HRD, lalu oleh beberapa orang penting lainnya yang selama ini hanya bisa ia dekati dengan sopan santun berlebih. Namun yang paling membuat Fadil menggigil adalah ketika Pak Arman, yang selama ini ia tahu hanya sebagai komisaris misterius, mendatangi Naila dan memeluknya hangat di depan semua orang. "Selamat datang, putriku. Ayah senang kamu datang." "Putriku." Kalimat itu bergema seperti pukulan telak. Fadil merasa lututnya goyah. Nadine menatapnya heran. "Kamu nggak pernah bilang kalau Naila itu anak pemilik perusahaan ini?" Fadil tak bisa menjawab. Ia bahkan tak bisa berpikir. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan hinaan yang selama ini ia lontarkan. Dari menyebut Naila tak punya kelas, nyinyir soal daster rumahan, meremehkan bisnis online, sampai menyuruhnya ikut pelatihan usaha agar naik level. Dan sekarang, perempuan yang ia remehkan itu sedang duduk di meja utama bersama para komisaris. Di panggung, MC menyebutnya sebagai ibu muda inspiratif dan pemilik saham utama Armanindo. Sementara itu, di meja VIP, Naila duduk tenang. Ia melihat Fadil dari jauh, pandangan mereka bertemu. Tapi Naila hanya tersenyum kecil, sopan, tanpa penghinaan. Senyuman itu justru lebih tajam dari kata-kata apapun. Di samping Naila, Pak Arman berbisik, "Ayah tahu kamu tidak suka dunia sorotan. Tapi orang yang tahu siapa dirinya tidak perlu berteriak keras untuk didengar. Malam ini bukan untuk pamer, tapi untuk mengajarkan bahwa harga diri tidak selalu terlihat dari seragam atau jabatan." Naila menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. "Ayah tahu, nak," lanjut Pak Arman, "kamu terluka karena banyak hal. Tapi malam ini, kamu berdiri. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu pantas dihormati." Naila mengangguk pelan. Ia tahu ini belum selesai. Fadil pasti akan datang dengan 1000 alasan, 1000 wajah. Tapi setidaknya malam ini, satu pelajaran penting sudah diberikan. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena kamu tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Dan pelajaran itu akan menjadi awal perubahan besar. Bukan hanya untuk Fadil, tapi juga untuk Dimas, dan untuk Naila sendiri. Acara tahunan perusahaan PT Armanindo Logistik selalu menjadi puncak dari segala pencapaian.
Diselenggarakan secara megah, penuh tamu penting, dan dirancang sebagai ajang bergengsi untuk mengenali kontribusi terbaik dari karyawan hingga jajaran direksi. Kali ini, tema yang diusung adalah tumbuh bersama dalam integritas dan inovasi. Fadil berdiri di dekat panggung, bersama para manajer lain. Wajahnya penuh semangat, dengan senyum yang tidak pernah lepas. Hari ini, ia yakin akan menjadi momen paling membanggakan dalam karirnya. Ia bahkan sudah menyiapkan kalimat sambutan singkat bila namanya disebut sebagai manajer terbaik pendatang baru. Namun semua euforia itu retak perlahan ketika MC naik ke panggung dan mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia duga. Dan sekarang, mari kita sambut tamu kehormatan malam ini. Beliau adalah representasi dari keluarga pemilik PT Armanindo Logistik. Seorang pengusaha muda, inspiratif, dan wanita yang penuh dedikasi. Hadirin, mohon berikan tepuk tangan untuk Ibu Naila Arman Putri. Sejenak ruangan hening. Beberapa kepala menoleh, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Fadil mendongak, tubuhnya mendadak kaku. Naila melangkah naik ke atas panggung dengan anggun. Gaunnya sederhana namun elegan, sorot matanya tenang. Ia membawa kertas kecil di tangannya, tapi tak terlihat gugup sedikitpun. Bahkan, tatapan direksi dan komisaris yang menunduk penuh hormat saat Naila lewat membuat semua manajer saling berbisik pelan, termasuk rekan-rekan Fadil. Naila, istri Dimas, yang katanya punya toko online. Gila, gue pikir dia orang biasa. Fadil nyaris tak bisa bernapas. Kakinya terasa seperti ditanam ke lantai ballroom. Hatinya seperti dihantam godam bertubi-tubi. Nadine, istrinya, hanya bisa melirik tajam sambil bergumam pelan. Kamu benar-benar harus jelasin ini nanti. Dari atas panggung, Naila mulai berbicara. Suaranya tenang dan dalam. Selamat malam. Saya Naila Arman Putri, putri dari komisaris utama kita, Bapak Arman. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih tinggi dari Anda semua. Saya hanya bagian kecil dari fondasi perusahaan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua. Tanpa karyawan yang jujur, loyal, dan berdedikasi, perusahaan ini tidak akan sebesar sekarang. Di tengah pidatonya, Naila menyapu pandangan ke arah kerumunan. Tatapannya bertemu dengan mata Fadil. Sekilas, tapi cukup dalam untuk menyampaikan satu pesan. Sekarang kamu tahu siapa aku. Ia melanjutkan pidatonya tanpa emosi yang berlebihan. Semua isi sambutan dibalut dalam nuansa profesional dan apresiatif. Tidak ada sindiran, tidak ada nada tinggi. Justru ketenangan itulah yang membuat dampaknya terasa menghantam begitu kuat, terutama bagi seseorang yang pernah mengejek dan menganggapnya remeh. Di akhir sambutannya, Naila menambahkan, "Saya percaya, budaya perusahaan tidak dibangun dari seberapa tinggi jabatan seseorang, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kita tidak tahu siapa yang berdiri di depan kita. Bisa jadi yang kita remehkan adalah orang yang selama ini menopang tempat kita berpijak." Tepuk tangan bergemuruh. Semua berdiri, memberikan penghormatan. Direktur utama, kepala keuangan, dan bahkan investor asing yang hadir menghampiri Naila satu persatu setelah turun dari panggung. Fadil tidak ikut berdiri. Ia tetap terpaku di tempatnya. Dunia yang ia bangun dalam imajinasi, di mana ia adalah pusat kekaguman, mendadak runtuh begitu saja. Segala ejekan, cibiran, dan sindiran yang ia lontarkan selama ini kini berbalik menghantam dirinya. Setelah acara, Fadil berusaha menenangkan diri di pojok ruangan. Gelas minuman di tangannya bergetar. Ia menunduk, berharap tidak banyak orang menyapanya malam itu. Tapi takdir tak memberinya ruang. Naila mendatanginya. Bukan dengan wajah marah, bukan dengan kata-kata sinis, tapi dengan senyum tenang yang justru lebih menusuk. "Aku nggak menyangka kamu hadir juga di acara ini.
Mas Fadil, ujar Naila pelan. Fadil langsung berdiri, berusaha bersikap sopan. Aku juga nggak nyangka kamu. Maksudku, selama ini. Naila mengangkat tangannya, menenangkan. Aku tahu, kamu nggak perlu menjelaskan. Aku juga nggak marah. Mungkin ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Fadil menunduk, malu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Bahkan ke Dimas sekalipun. Apa gunanya? Jawab Naila pelan. Aku tidak butuh validasi dari status. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia, sebagai keluarga. Tapi kadang, hidup memang harus memberi sedikit pelajaran untuk orang yang tidak tahu caranya menghormati. Fadil mengangguk lemah. Tidak ada yang bisa ia bantah. Sementara itu, Dimas yang menyaksikan pertemuan itu dari jauh, merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Istrinya yang selama ini ia anggap terlalu sabar, ternyata menyimpan ketegaran luar biasa. Ia merasa kecil. Tak hanya karena membiarkan Fadil melecehkan Naila selama ini, tapi karena tak pernah berdiri di samping wanita yang ia janjikan akan ia lindungi. Saat pulang malam itu, mobil terasa lebih sunyi dari biasanya. Dimas menggenggam tangan Naila, erat. Nay, maaf, gumamnya lirih. Maaf aku nggak pernah cukup berani buat kamu. Naila hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Tapi hatinya sedikit lebih lega. Bukan karena dia akhirnya menunjukkan siapa dirinya, tapi karena ia sudah berani berdiri, dan suaminya mulai tersadar. Pagi itu, Fadil duduk termenung di balkon kamar rumahnya. Kopi di tangan kanannya sudah dingin, tak tersentuh sejak 10 menit lalu. Wajahnya kusut, rambutnya belum disisir, dan napasnya berat. Nadine, istrinya, hanya melirik dari ambang pintu dengan ekspresi campur aduk antara jengkel dan bingung. Jadi kamu mau bilang, selama ini Naila itu anak dari pemilik perusahaan kamu sendiri? Nadine bertanya sambil menyilangkan tangan di dada. Fadil tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, nyaris tak terdengar. Matanya menatap kosong ke arah pohon mangga di halaman tetangga. Dunianya seperti berhenti. Mas, kamu selama ini selalu ejek-ejek dia, sindir bisnisnya, suruh ikut pelatihan, kayak kamu yang paling sukses. Sekarang malah ternyata dia yang punya semuanya. Fadil menggertakkan gigi. Bukan karena kesal kepada Nadine, tapi lebih karena kesal pada dirinya sendiri. Ia teringat semua ejekan, semua sikap merendahkan yang pernah ia lontarkan ke Naila. Semuanya kembali menyerangnya seperti gelombang. Aku kira dia cuma istri dari keluarga berada. Aku nggak tahu kalau dia yang punya semua ini. Gumamnya, hampir seperti merengek. Siangnya, di kantor, Fadil datang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan melewati lorong kantor dengan kepala sedikit menunduk. Orang-orang yang dulu ia lewati dengan dada membusung kini hanya ia sapa dengan anggukan ringan, takut menjadi pusat perhatian. Bisik-bisik karyawan mulai terdengar. Itu Mas Fadil, ya? Iya, katanya dia selama ini nyindir Ibu Naila terus. Padahal ternyata malu banget pasti. Fadil merasakan setiap langkah terasa seperti jalan salib. Di dalam hati ia terus menyangkal, berharap semuanya hanya salah paham. Ia butuh bukti. Ia butuh kepastian kalau Naila bukan siapa-siapa. Hanya istri dari keluarga kaya biasa. Dengan buru-buru, ia menuju ke ruangan dokumentasi perusahaan. Tempat itu jarang dikunjungi, hanya dipakai saat ada audit atau acara besar. Ia punya akses karena statusnya sebagai manajer baru. Di dalam ruangan, ia mulai membuka album-album lama perusahaan. Berkas-berkas sejarah pendirian PT Armanindo Logistik. Satu persatu halaman ia buka. Foto-foto tua, laporan pendirian, bahkan blueprint kantor pertama. Tangannya mulai gemetar saat melihat foto seorang pria muda berdiri berdampingan dengan dua pria tua. Pendiri,
Almarhum Bapak Subrata, CEO pertama, Bapak Arman, Komisaris, dan Bapak Johan, Direktur Keuangan. Foto itu membuat dadanya sesak. Ia mengenali wajah Pak Arman, ayah Naila, masih muda, tetapi jelas terlihat. Di foto lain, Pak Arman bersama seorang anak kecil perempuan berambut panjang, duduk di pangkuannya, memegang boneka kecil. Perayaan hari jadi ke-10 PT Armanindo. Bersama keluarga pendiri. Itu Naila. Tak mungkin salah. Fadil terdiam. Tak mampu bernapas. Semua pembenaran yang sempat ia bangun di kepalanya, runtuh seketika. Semua keraguan sirna. Yang tersisa hanya rasa malu yang menyesakkan dada. Pulang kantor, Fadil tidak langsung ke rumah. Ia memilih duduk di dalam mobilnya di pinggir jalan. Hujan turun rintik-rintik, seolah menjadi ilustrasi sempurna dari kekacauan di pikirannya. Ia memutar ulang semua yang pernah ia ucapkan kepada Naila. Kamu tuh harus ikut pelatihan usaha supaya bisa ngerti manajemen. Bisnis online? Yah, siapa juga yang mau hidup dari jualan di Instagram? Nggak semua orang cocok kerja di dunia profesional. Kamu cocoknya jadi ibu rumah tangga aja, Naila. Tangannya mengepal, wajahnya memerah karena malu. Ia meninju setir mobil sekali, 2 kali, menahan rasa sesal yang tak bisa lagi ditutupi. Malam harinya, Fadil memberanikan diri datang ke rumah Dimas dan Naila. Ia berdiri di depan gerbang sambil membawa bingkisan kecil, buah dan kue yang dibeli secara spontan di toko oleh-oleh dekat rumah. Saat bel pintu ditekan, Dimas yang membukakan. Mas. Dimas terkejut. Fadil tersenyum kaku. Boleh masuk. Dimas menatapnya dalam beberapa detik, lalu mengangguk. Masuk aja. Di ruang tamu, Naila sedang duduk sambil membaca. Ia menoleh dan matanya langsung bertemu dengan tatapan Fadil. Tapi kali ini, tidak ada sinis, tidak ada sindiran. Hanya tatapan penuh kerendahan hati. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ujar Fadil pelan, suaranya parau. Tapi aku mau minta maaf. Dari lubuk hati aku yang paling dalam. Naila meletakkan bukunya, masih menatap Fadil tanpa ekspresi. Aku malu. Aku pikir aku ini paling hebat, paling pintar. Tapi ternyata, aku selama ini ngeledek orang yang justru, orang yang punya tempat aku kerja. Jadi kamu udah tahu semuanya? Tanya Naila, nadanya datar. Fadil mengangguk. Aku lihat semua foto di ruang dokumentasi. Aku nyari pembenaran buat ego sendiri. Tapi ternyata semua yang aku banggakan, gak ada artinya dibanding harga diri. Sunyi sejenak. Naila kemudian bicara pelan. Mas Fadil, aku gak butuh permintaan maaf karena statusku. Aku butuh penghargaan sebagai manusia, sebagai keluarga. Selama ini Mas bukan hanya meremehkanku, tapi juga menyakiti perasaanku dengan kata-kata yang seharusnya gak keluar dari mulut seorang kakak ipar. Fadil menunduk, berusaha menahan air mata. Aku akan perbaiki semuanya. Kalau kamu masih bisa kasih aku kesempatan. Naila tak menjawab langsung. Tapi saat itu juga, Dimas menggenggam tangan istrinya dengan penuh dukungan. Kita lihat nanti, Mas, jawab Naila akhirnya. Yang penting sekarang, kamu tahu siapa yang kamu rendahkan. Fadil mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lebih kecil dari siapapun di ruangan itu. Tapi mungkin, ini awal dari perubahan yang dibutuhkan. Hujan turun lebih deras malam itu. Jalanan becek, udara dingin menusuk kulit. Namun langkah Fadil tetap mantap menuju rumah Dimas dan Naila. Di tangannya, sebuah payung hitam terbuka, tapi tak cukup menutupi guncangan yang mulai muncul di dadanya. Langkahnya terasa berat, bukan karena genangan air, tapi karena beban rasa bersalah yang belum pernah ia rasakan sedalam ini. Bukan hanya soal status atau posisi,
tapi tentang harga diri, tentang bagaimana selama ini ia telah kehilangan sisi manusiawinya hanya karena merasa lebih dari orang lain. Saat bel rumah ditekan, Fadil sempat ragu. Pikirannya sempat berbisik untuk mundur, menunggu waktu lain, mencari alasan agar tak terlihat lemah. Tapi suara hatinya lebih keras malam ini. Pintu dibuka. Naila yang membukanya. Tanpa riasan, mengenakan kaos lengan panjang dan celana rumahan. Wajahnya tenang, tak ada kesan ingin membalas atau menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Justru itu yang membuat Fadil semakin ciut. "Mas Fadil?" Naila bertanya pelan, sedikit terkejut. Fadil tersenyum kaku, menunduk. "Boleh aku bicara sebentar, Nay?" Naila mengangguk dan mempersilakannya masuk. Di dalam, Dimas sudah duduk di ruang tamu, memandangi mereka dengan pandangan penuh tanya. Fadil duduk perlahan, meletakkan payungnya di sudut. Hening beberapa detik. Hanya suara jam dinding dan rintik hujan di luar yang terdengar. "Aku nggak akan muter-muter," ucap Fadil. Suara seraknya terdengar lirih. "Aku minta maaf, Nay. Minta maaf sebesar-besarnya." Naila menatap Fadil, tenang, tapi sorot matanya penuh ketegasan. "Aku sadar aku udah keterlaluan," lanjut Fadil. "Aku terlalu sibuk membanggakan diri sampai lupa caranya menghargai orang lain. Termasuk kamu, yang selama ini aku anggap sebelah mata. Aku malu. Bukan cuma karena tahu kamu anak pemilik perusahaan, tapi karena baru sadar kalau aku ini bodoh." Suasana jadi berat. Dimas tak bicara, tapi matanya mulai memerah. Ia tahu betapa hancurnya perasaan Naila selama ini, dan melihat Fadil yang dulu begitu arogan kini meminta maaf dalam keadaan seterpuruk ini, ada rasa lega sekaligus sesak. "Setiap kali aku ejek kamu, Nay," suara Fadil bergetar, "aku pikir itu lucu. Aku pikir aku ngasih motivasi. Tapi ternyata aku cuma sedang menutupi rasa kecilku sendiri. Aku merasa harus terlihat lebih hebat dari kamu. Karena di dalam hati, aku tahu kamu jauh lebih besar dari yang aku mau akui." Naila menunduk, menggenggam jari-jarinya di pangkuan. "Mas Fadil," katanya pelan, "aku bukan butuh kamu tahu siapa aku. Aku cuma butuh dihargai. Sejak awal aku nggak pernah pamer, nggak pernah cari pengakuan. Tapi yang aku terima justru ejekan dan meremehkan, hanya karena pekerjaanku dianggap nggak sekelas." Fadil mengangguk pelan, matanya basah. "Kamu benar. Dan aku minta maaf. Aku terlambat nyadar. Aku nggak tahu apakah kamu masih bisa percaya sama aku sebagai keluarga, tapi aku harap kamu bisa memaafkan." Sunyi lagi. Lalu Naila menatap Fadil. Sorot matanya lembut namun penuh makna. "Mas Fadil, aku maafin. Tapi bukan karena kamu adik suamiku. Aku maafin karena aku nggak mau menyimpan dendam. Hidup terlalu singkat untuk dipakai menyimpan kebencian. Tapi soal kepercayaan, itu harus kamu bangun lagi sendiri." Fadil mengangguk, dan akhirnya menangis. Tangis yang bukan hanya karena malu, tapi karena lega. Karena akhirnya bisa jujur terhadap dirinya sendiri. Dimas mendekat, meletakkan tangan di bahu adiknya. Tak berkata apa-apa, hanya menyampaikan bahwa ia ada di situ, bukan untuk membela, tapi untuk menjadi saksi bahwa malam itu, sebuah luka mulai disembuhkan. Usai permintaan maaf itu, suasana rumah menjadi lebih ringan. Fadil tak tinggal lama. Ia pamit dengan wajah basah tapi lebih tenang dari sebelumnya. Di mobil, ia menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi dadanya tak lagi sesak. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia tahu masih banyak yang harus ia perbaiki. Tapi setidaknya, satu langkah telah ia ambil malam ini. Langkah menuju kejujuran, kerendahan hati, dan kedewasaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fadil merasa benar-benar manusia. Gedung kantor pusat Arman Group berdiri megah di pusat kota,
dikelilingi kaca-kaca tinggi yang memantulkan sinar matahari pagi. Di lantai tertinggi, ruang rapat eksekutif sudah dipersiapkan. Meja oval panjang dengan deretan kursi kulit hitam mengelilinginya. Suasana hening, hanya terdengar desiran pendingin ruangan dan langkah kaki yang datang satu persatu. Pak Arman duduk di ujung meja, mengenakan setelan abu-abu khasnya. Di depannya, laptop menyala, dan secangkir teh melati mengepul perlahan. Tatapannya kosong sesaat sebelum semua anggota dewan hadir, seolah mencoba menenangkan pikiran yang berat. Tak lama, Direktur Keuangan, Bu Rina, membuka rapat. Agenda pagi ini sesuai arahan Bapak, kita akan evaluasi kultur internal, khususnya berkaitan dengan salah satu manajer baru, Fadil Pranoto. Beberapa direktur mengangguk, beberapa lain membuka catatan. Pak Arman mengangguk singkat, lalu berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Saya ingin kita semua jujur. Kita punya sistem perekrutan dan promosi yang ketat. Tapi seperti yang kita tahu, profesionalisme tidak berhenti pada kompetensi teknis saja. Fadil punya performa yang baik secara angka. Tapi saya menerima cukup banyak masukan dari bawahannya. Dan dari pengamatan pribadi saya saat acara kemarin, ada yang tidak beres. Pak Arman menatap satu persatu anggota dewan. Wajahnya tidak sedang marah. Ia tampak lebih kecewa. Kesombongan, sikap merendahkan orang lain, dan tidak bisa bekerja dalam tim, itu bom waktu dalam perusahaan sebesar ini. Lanjutnya, kita tidak boleh membiarkan racun kecil menular menjadi kebiasaan budaya kerja. Bu Rina angkat bicara, suaranya hati-hati. Saya setuju, Pak. Dari laporan HR, ada 2 karyawan yang merasa ditekan secara verbal oleh Fadil. Tidak ada yang terlalu besar secara administratif, tapi pola itu mulai terlihat. Beberapa staf juga merasa enggan bekerja sama dengannya. Bagaimana dengan kontribusinya di proyek terakhir? Tanya Pak Arman. Direktur operasional menjawab, secara output, dia memenuhi target. Tapi timnya bekerja dengan tekanan tinggi. Kita nggak bisa menutup mata. Semangat kerja di bawahnya justru menurun. Ada kesan bahwa Fadil lebih sibuk membangun citra dirinya sebagai bos, bukan sebagai pemimpin. Pak Arman menghela napas. Saya tidak ingin kita mengulangi kesalahan perusahaan-perusahaan besar yang hanya fokus pada hasil dan mengabaikan proses. Kita punya tanggung jawab membentuk kultur kerja yang sehat. Suasana ruangan kembali hening. Akhirnya, salah satu direksi senior, Pak Doni, bersuara. Apa rencana Bapak? Apakah ingin menonaktifkan Fadil? Pak Arman menggeleng pelan. Belum. Saya tidak percaya pada hukuman mendadak. Saya percaya pada perbaikan. Tapi kita harus beri sinyal yang jelas. Saya usulkan kita beri pembinaan khusus, mentoring langsung dari salah satu direktur senior. Dan mungkin relokasi sementara ke divisi yang lebih teknis. Biar dia belajar lagi dari bawah, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pembelajaran. Bu Rina mengangguk. Saya bisa jadwalkan sesi coaching mingguan. Kita siapkan laporan evaluasinya. Pak Arman menambahkan, dan satu hal lagi. Jangan beritahu dia siapa pemilik perusahaan sesungguhnya. Biar dia belajar menghargai semua orang, bukan hanya mereka yang punya jabatan tinggi. Semua yang hadir mengangguk. Lalu, perlahan senyum kecil muncul di wajah Pak Arman. Bukan senyum kemenangan, tapi harapan. Harapan bahwa anak muda bernama Fadil itu masih bisa berubah. Ia tahu, manusia bisa tersesat. Tapi selama ada kemauan untuk pulang, pintu selalu bisa dibuka. Di akhir rapat, ketika semua beranjak pergi, Pak Arman tetap duduk. Matanya menatap gedung-gedung lain di luar jendela kaca, pikirannya mengembara jauh. Ia teringat Naila, putrinya, yang selama ini memilih diam, yang lebih memilih dihina daripada membuka aib siapapun. Dan ia bangga.
Bukan karena hartanya, bukan karena status, tapi karena anaknya tahu caranya menjaga harga diri dan harga diri orang lain. Pak Arman tahu, perubahan tidak selalu dimulai dari atas. Kadang, perubahan terbesar justru terjadi ketika orang-orang yang kita anggap kecil ternyata menyimpan nilai yang besar. Dan pagi itu, keputusan besar telah diambil, bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk menyelamatkannya dari kehancuran dirinya sendiri. Suasana ruang kerja Pak Arman pagi itu lebih hening dari biasanya. Tirai jendela terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk, menerangi rak-rak buku dan beberapa piagam penghargaan di dinding. Di meja kayu jatinya, hanya ada satu map berwarna biru tua bertuliskan, "Penugasan karyawan, Fadil Pranoto." Pintu diketuk pelan. "Masuk," ujar Pak Arman. Fadil melangkah masuk, tampak lebih tenang dari sebelumnya, meski ada sedikit kegelisahan di matanya. Setelah kejadian di acara kantor, ia merasa seperti telanjang, topengnya runtuh, dan segala kebanggaan yang selama ini ia bangun, perlahan menjadi abu. Namun ia datang bukan untuk melawan, tapi untuk mendengar. Pak Arman mempersilakan duduk. Wajahnya tidak menyimpan kemarahan, justru terlihat hangat, seolah sedang menerima cucu yang pulang terlambat. "Terima kasih sudah datang, Fadil." "Ya, Pak," jawab Fadil pelan. Ia duduk, menunduk, tangan saling menggenggam erat di atas lututnya. "Saya tahu mungkin, saya telah mengecewakan Bapak dan perusahaan." Pak Arman tersenyum kecil, lalu membuka map di depannya. "Fadil, saya ingin berbicara sebagai atasanmu hari ini, bukan sebagai ayah dari Naila." Fadil mengangguk, menahan napas. "Kamu anak yang cerdas. Saya tidak pernah menyangkal itu. Dalam waktu singkat kamu menguasai sistem kerja perusahaan, bahkan bisa menyelesaikan proyek yang cukup kompleks. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar hasil kerja." Pak Arman menatapnya dalam-dalam. Integritas, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap siapapun, tanpa melihat status mereka. Fadil tertunduk semakin dalam. Hatinya bergemuruh, dan ia tahu, inilah saatnya menelan pil pahit dari kesombongannya sendiri. Dewan direksi sepakat untuk melakukan rotasi jabatan. "Kamu tidak akan lagi menjabat sebagai manajer. Mulai bulan depan, kamu akan ditugaskan di bagian R&D sebagai analis senior. Fokus teknis, tanpa beban memimpin." Suara Pak Arman tidak meninggi, tapi terasa seperti palu yang menghantam jiwanya. Fadil menarik napas berat. "Apakah ini karena saya terlalu banyak membuat masalah, Pak?" Pak Arman menggeleng lembut. "Ini bukan hukuman, Fadil. Ini pembelajaran. Kamu perlu waktu untuk mengasah lagi hatimu, bukan hanya kepalamu. Dan saya percaya kamu bisa berubah." Fadil mencoba menahan air mata yang menggantung di sudut matanya. Ia merasa seperti seorang prajurit yang kehilangan pangkat, tapi di saat bersamaan, seakan baru saja diberi kesempatan kedua untuk benar-benar belajar menjadi pemimpin. "Terima kasih karena masih percaya pada saya, Pak," ucapnya lirih. "Saya akui, saya terlalu tenggelam dalam euforia jabatan. Saya merasa lebih dari yang lain. Padahal, saya belum jadi siapa-siapa." Pak Arman berdiri, lalu mengulurkan tangan. Fadil bangkit dan menyambutnya. Dalam genggaman tangan itu, ada ketegasan sekaligus kehangatan. Bukan hanya antara atasan dan bawahan, tapi antara dua manusia yang sama-sama ingin tumbuh. Sebelum keluar dari ruangan, Fadil berhenti sejenak. "Pak Arman, apakah Naila tahu soal keputusan ini?" Pak Arman mengangguk pelan. Dia tahu, tapi dia tidak meminta ini. Semua ini murni keputusan kami di internal. Fadil menunduk. "Saya mengerti. Saya akan buktikan bahwa saya bisa berubah, bukan karena tekanan, tapi karena saya memang harus berubah." Ketika pintu tertutup di belakangnya,
Pak Arman menghela napas panjang. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, apalagi dalam dunia bisnis yang penuh ambisi. Tapi ia lebih percaya pada manusia yang bersedia belajar dari kesalahan daripada mereka yang hanya mengejar kekuasaan. Di balik jabatannya, Pak Arman tetap seorang ayah dan seorang pemimpin yang percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mampu berdiri lebih tegak setelah jatuh. Bukan karena ditarik, tapi karena ia memilih untuk bangkit sendiri. Sementara itu, di rumah, Naila duduk di ruang keluarga bersama Dimas, memandangi tanaman gantung yang baru ditanamnya kemarin. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kantor ayahnya. Tapi hatinya merasa lebih ringan hari ini, seperti ada beban besar yang pelan-pelan mulai sirna. Fadil tidak pernah tahu bahwa jatuh itu bisa terasa begitu dalam. Beberapa minggu setelah keputusan Pak Arman untuk memindahkannya ke bagian R&D, Fadil memilih untuk menghilang dari peredaran. Ia tidak lagi muncul di ruang rapat perusahaan seperti biasanya. Ia bahkan menolak undangan dari rekan-rekannya, tidak peduli seberapa besar godaan untuk menunjukkan bahwa ia masih bagian dari mereka yang sukses. Namun, di dunia yang ia tinggalkan, di balik segala kemewahan jabatan, ada ruang yang penuh dengan keheningan dan kebingungannya sendiri. Setiap hari, ia mulai merasakan betapa kecilnya dirinya tanpa tongkat kekuasaan yang selama ini ia genggam erat. Ia terasingkan, bukan hanya dari orang-orang di luar sana, tapi juga dari dirinya sendiri yang tak lagi mengenali siapa ia sebenarnya. Fadil memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah kamar kecil yang ia sewa di sebuah pinggiran kota, jauh dari pusat hiruk-pikuk dunia korporat yang dulu membuatnya merasa tak terkalahkan. Di sana, di ruang sempit itu, ia mulai belajar hal-hal yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Tentang bagaimana cara merancang sebuah usaha, tentang bagaimana menjalankan sebuah bisnis dengan penuh rasa tanggung jawab, dan yang paling penting, tentang diri sendiri. Pagi itu, setelah seharian mempelajari buku-buku tentang kewirausahaan dan berbagai artikel tentang strategi bisnis kecil, Fadil menatap layar laptopnya dengan serius. Ia mulai menulis rencana bisnis sederhana, sebuah toko online yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga yang ia rasa masih kekurangan di pasar. Bukan produk mewah, bukan barang dengan harga fantastis, tapi sesuatu yang sederhana namun berguna bagi banyak orang. Ia tahu, untuk bangkit dari keterpurukannya, ia harus memulai dari sesuatu yang kecil dan nyata. Ia memutuskan untuk membuatnya secara mandiri, tanpa bantuan siapapun. Bahkan untuk pembuatannya, ia tidak ingin melibatkan siapapun dari perusahaan lama, karena ia tidak ingin selalu dikelilingi oleh bayang-bayang jabatan yang pernah ia miliki. Fadil bertekad untuk membangun nama dirinya sendiri, bukan karena gelar atau posisi tinggi, tapi karena kualitas karyanya. Hari demi hari berlalu, dan meski penuh dengan keraguan dan kesulitan, Fadil merasa ada sesuatu yang mulai bergerak dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan ketika hidup dalam bayang-bayang jabatan besar. Sebuah rasa kepuasan yang datang dari usaha dan kerja kerasnya sendiri. Ia merasa lebih hidup, lebih jujur dengan dirinya sendiri. Ada kebanggaan yang tak tergantikan oleh kekuasaan atau harta. Namun, tak bisa dipungkiri, beberapa kali Fadil masih merasakan godaan untuk kembali ke dunia lama, untuk berlari ke tempat yang sudah ia kenal. Terkadang, ia melihat pesan-pesan yang datang dari teman-teman lamanya, tawaran untuk kembali ke posisi tinggi, bahkan ajakan untuk ikut dalam proyek-proyek besar. Tetapi, Fadil menahan diri. Ia tahu bahwa untuk benar-benar berubah, ia harus melepaskan masa lalunya yang penuh dengan citra palsu itu. Pernah suatu malam, ketika Fadil sedang duduk di depan laptop, meninjau statistik penjualan yang mulai meningkat perlahan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dimas. Fadil menarik napas panjang sebelum membukanya. "Fadil, aku tahu ini mungkin bukan saat yang tepat untuk menghubungimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kami sekeluarga bangga dengan langkahmu. Aku harap kau bisa tetap bertahan." Fadil menatap pesan itu, hatinya tersentuh. Dimas, meskipun selama ini lebih memilih diam,
ternyata selalu memperhatikannya. Terkadang, kata-kata penyemangat dari orang terdekat bisa menjadi dorongan yang lebih kuat daripada segala pencapaian materi. Fadil tidak membalas pesan itu malam itu juga. Ia ingin merenung terlebih dahulu. Terkadang, untuk bangkit, seseorang harus menghadapi kesendirian dan keraguan dalam dirinya lebih dulu, sebelum ia bisa kembali membuka diri kepada dunia luar. Pagi-pagi berikutnya, Fadil memulai hari dengan rasa yang berbeda. Ia pergi ke pasar lokal untuk mencari bahan baku untuk produk barunya. Di sana, di antara orang-orang yang sibuk bertransaksi dengan penuh kesederhanaan, ia merasa seolah menemukan kembali dirinya yang hilang. Di sisi lain, Naila sedang duduk di ruang tamu rumah mereka, memandangi ponselnya. Beberapa hari sebelumnya, Dimas sempat memberitahunya bahwa Fadil mulai menjalankan usaha kecil-kecilan. Naila merasa lega. Baginya, perubahan itu adalah langkah yang sangat baik, meskipun ia tidak pernah mengungkitnya di depan suaminya. Ia selalu percaya bahwa kehidupan tidak akan selalu berjalan seperti yang kita inginkan, dan kadang, kegagalan justru membawa pelajaran yang lebih berharga daripada kesuksesan yang mudah didapat. Naila bisa merasakan bahwa Fadil, meskipun masih muda, sedang melalui proses yang sangat penting dalam hidupnya. Proses yang bisa membuatnya lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih rendah hati. Dimas datang dari luar, membawa segelas jus jeruk segar. "Kamu sedang memikirkan Fadil?" tanya Dimas, duduk di samping Naila dengan senyum lembut. Naila mengangguk. "Aku harap dia akan baik-baik saja. Aku tahu itu bukan jalan yang mudah. Tapi aku percaya dia akan menemukan jalan yang benar." Dimas menghela napas panjang. "Dia memang punya potensi, Naila. Aku yakin dia akan bangkit. Hanya waktu yang akan membuktikan itu." Naila tersenyum, kemudian mengusap punggung tangan Dimas. "Kadang, kita memang harus jatuh dulu untuk bisa bangkit lebih kuat. Dan aku yakin, Fadil akan menemukan kekuatannya." Sementara itu, Fadil terus berjuang di dunia yang baru. Hari demi hari, ia mulai merasakan perkembangan yang positif. Meskipun perjalanannya tidak mudah, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil jika ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dan meskipun kesuksesan mungkin masih jauh di depannya, satu hal yang ia pahami kini, kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan atau jabatan, tetapi dari upaya untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Hari itu, langit tampak cerah, dan suasana di rumah Naila terasa hangat. Di ruang tamu, Dimas dan Naila tengah sibuk mempersiapkan makanan untuk acara keluarga besar. Sejak beberapa bulan terakhir, Fadil semakin jarang hadir dalam pertemuan keluarga, menyibukkan diri dengan usaha kecil-kecilan yang baru saja ia mulai. Namun, hari ini, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Dimas menatap jam di tangannya dan berkata, "Naila, Fadil akan datang, kan? Dia bilang mau bawa sesuatu untuk kita." Naila mengangguk, meskipun ia merasa sedikit cemas. Ia masih ingat bagaimana dulu Fadil begitu sombong dan penuh dengan rasa angkuh. Namun, di dalam hatinya, ia berharap kali ini Fadil benar-benar datang dengan perubahan yang nyata. Pintu depan diketuk, dan seorang pria dengan pakaian sederhana memasuki rumah. Fadil berdiri di ambang pintu, sedikit canggung, namun wajahnya terlihat lebih tenang dan penuh kerendahan hati. Ia membawa beberapa kantong belanjaan yang terlihat cukup berat. "Selamat sore, Tante, Om." Fadil menyapa dengan sopan kepada orang tua Naila yang juga hadir di acara itu. Suaranya tidak lagi terdengar seperti nada tinggi yang biasa ia gunakan saat dulu sombong. "Aku bawa sedikit oleh-oleh, semoga bermanfaat." Naila berdiri di dekat meja makan dan memandang Fadil, masih dengan perasaan ragu. Namun, melihat ekspresi tulus di wajahnya, ia merasa ada yang berbeda. Fadil tidak lagi membawa diri seperti seorang yang berada di atas angin. Sebaliknya,
Ia terlihat seperti orang yang siap belajar dan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Fadil, kamu. Naila berhenti sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Terima kasih sudah datang. Kami semua sangat senang kamu mau hadir. Fadil menundukkan kepala, dengan sedikit senyum malu. Aku ingin menunjukkan kalau aku benar-benar berubah. Naila, Aku tidak ingin lagi menjadi orang yang dulu. Aku tahu aku banyak salah, dan aku menyesal. Suasana di sekitar meja makan mulai terasa lebih hangat. Dimas, yang semula sedikit khawatir dengan sikap Fadil, melihat dengan seksama bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar kata-kata kosong. Fadil benar-benar menunjukkan usaha untuk memperbaiki dirinya. Jadi, kamu benar-benar terjun ke usaha kecil, ya? Dimas bertanya dengan nada ringan, namun penuh rasa penasaran. Fadil mengangguk, lalu membuka salah satu kantong yang dibawanya. Ini beberapa produk yang aku buat, Dimas. Barang-barang rumah tangga yang aku rasa bisa membantu orang. Aku belajar dari dasar, dari pembuatannya hingga cara jualannya. Aku ingin bisnis ini tumbuh, tapi yang paling penting, aku ingin ini menjadi milik aku sendiri. Aku nggak ingin dikenal karena nama besar atau jabatan, tapi karena usaha dan karya aku. Naila terdiam, mendengarkan Fadil dengan penuh perhatian. Tidak ada kebanggaan berlebihan dalam suaranya, hanya ketulusan. Dalam hatinya, Naila merasa bahwa akhirnya adik iparnya bisa melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Fadil, kata Naila pelan, itu bagus sekali. Aku bangga kamu mau belajar dan memulai dari awal. Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk memulai dari bawah. Fadil menatap Naila dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku dulu terlalu sombong. Aku pikir bisa mengandalkan posisi dan keluarga untuk segala hal. Tapi sekarang, aku tahu itu nggak cukup. Semua yang aku lakukan harus berdasarkan kerja keras dan kejujuran. Pak Arman, yang sebelumnya duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan seksama. Dia memutuskan untuk berbicara setelah beberapa saat, menatap Fadil dengan wajah serius namun penuh perhatian. Fadil, aku sudah mendengar tentang perjalananmu, kata Pak Arman, suara penuh kebijaksanaan. Dan aku sangat menghargai keberanianmu untuk berubah. Tidak semua orang bisa menerima kegagalan dan melanjutkan dengan rendah hati. Tapi yang paling penting, kamu sudah tahu bahwa kekayaan sejati tidak datang dari posisi atau harta, melainkan dari usaha yang kita lakukan dengan integritas. Fadil menundukkan kepala, merasa sangat dihargai. Ia tidak mengharapkan kata-kata seperti itu datang dari Pak Arman, yang selama ini dikenal sangat tegas dan penuh wibawa. Itu adalah momen yang sangat berarti bagi Fadil. Naila yang melihat perubahan ini semakin yakin bahwa Fadil benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri. Ada banyak hal yang bisa ia pelajari dari pengalaman hidup Fadil, tentang bagaimana seseorang bisa jatuh dari puncak dan kembali bangkit dengan hati yang lebih lapang. Setelah makan malam yang penuh canda tawa, Fadil akhirnya memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada keluarga dengan cara yang penuh rasa hormat. Terima kasih banyak, semuanya. Aku berharap bisa terus menunjukkan perubahan yang lebih baik ke depannya, kata Fadil, mengucapkan selamat tinggal. Naila tersenyum hangat, meskipun ada sedikit rasa haru di matanya. Semoga sukses, Fadil. Jangan pernah berhenti belajar. Setelah pintu tertutup dan suara langkah kaki Fadil menghilang, Naila dan Dimas duduk bersama di ruang tamu, merenung. Kamu percaya dia akan berhasil? Tanya Dimas. Naila mengangguk, matanya bersinar penuh harapan. Ya, aku percaya, kali ini, Fadil akan menemukan jalan yang benar. Dimas meraih tangan Naila, menggenggamnya erat. Aku juga. Dan aku senang kita bisa jadi bagian dari perubahan itu. Malam itu, Naila merasa sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Tidak hanya untuk Fadil yang telah berubah,
tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa bangga, tidak hanya karena ia bisa melihat potensi orang lain, tetapi juga karena ia dapat mengingatkan dirinya sendiri bahwa perubahan sejati datang dari dalam hati, dan terkadang, kita hanya perlu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda dari biasanya. Tak ada acara mewah, tak ada riuh tawa yang terlalu berlebihan. Namun, ada kehangatan yang melingkupi setiap sudut ruangan. Semua orang berkumpul, duduk di sekitar meja makan yang sederhana, menikmati makanan yang dimasak dengan penuh cinta oleh Naila dan Dimas. Tetapi yang membuat momen itu istimewa bukanlah hidangan yang terhidang, melainkan kata-kata yang akan diucapkan oleh Fadil. Fadil, yang sudah lebih dari sebulan menjalani hidupnya dengan rendah hati dan penuh kerja keras, kini berdiri di tengah-tengah ruang tamu, di hadapan seluruh keluarga besar. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan kini terlihat lebih tenang, lebih tulus. Dalam matanya, ada kerendahan hati yang tak terbantahkan. Ia telah melewati banyak proses untuk sampai pada titik ini, dan kini ia ingin memberi penutupan yang pantas untuk perjalanan panjangnya. Saudara-saudari sekalian, Fadil memulai, suara lembut namun penuh keyakinan. Aku tahu selama ini aku telah banyak mengecewakan kalian. Aku terlalu sombong, terlalu merasa di atas semuanya, hanya karena jabatan yang aku miliki. Aku tidak menyadari betapa pentingnya sikap saling menghargai, dan betapa banyak orang yang telah aku lukai dengan kata-kata dan sikapku. Fadil berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya, penyesalan yang begitu dalam namun juga pembebasan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti melepaskan beban yang sudah lama ia bawa. Aku ingin meminta maaf kepada Naila, Dimas, dan semua keluarga yang pernah merasa tersinggung atau terhina karena sikapku. Aku sadar, tidak ada jabatan atau uang yang bisa menghapus rasa sakit yang aku timbulkan. Aku benar-benar menyesal, dan aku berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik mulai hari ini. Mata Fadil berbinar, seakan tak sabar menunggu reaksi dari orang-orang yang hadir di ruangan itu. Tetapi kali ini, ia tidak mencari persetujuan atau pengakuan. Ia hanya ingin agar hatinya yang selama ini berat bisa terlepas. Naila, yang duduk di samping Dimas, menatap Fadil dengan senyum yang penuh pengertian. Ia tidak merasa harus mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Baginya, tindakan Fadil sudah cukup menggambarkan perubahan yang nyata. Dimas, yang sebelumnya selalu merasa khawatir dengan hubungan mereka dengan Fadil, kini merasa lega. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri adik iparnya. Kejujuran dan penyesalan yang datang dari hati membuatnya yakin bahwa Fadil tidak hanya meminta maaf untuk sekadar menenangkan keadaan, tetapi karena ia benar-benar ingin berubah. Pak Arman, yang duduk di sudut ruangan, menyaksikan semua ini dengan tatapan yang penuh makna. Senyum kecil terukir di wajahnya. Sebagai pemimpin keluarga, ia tahu bahwa pelajaran terbesar dalam hidup bukan datang dari kesuksesan, tetapi dari kegagalan dan bagaimana kita bangkit setelahnya. Aku bangga denganmu, Fadil, kata Pak Arman dengan suara lembut. Bukan karena kamu meminta maaf, tetapi karena kamu bisa melihat kesalahanmu dan berani berubah. Itu adalah langkah terbesar yang bisa diambil oleh seorang pria sejati. Fadil menundukkan kepala, merasakan hangatnya kata-kata dari orang yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang tak tergoyahkan. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Ini bukan tentang memulihkan nama baik atau mendapat pengampunan. Ini tentang membuka hati dan memberi ruang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Fadil melanjutkan perjalanan hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia terus mengembangkan usaha kecil yang ia mulai dan menjadikannya bisnis yang stabil. Setiap langkah yang ia ambil kini didasarkan pada prinsip yang lebih kuat, kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ia tidak lagi dikenal sebagai adik dari seorang direktur,
tetapi sebagai pengusaha yang berhasil membangun usahanya sendiri, dengan kaki yang tetap berpijak di tanah. Naila dan Dimas, yang telah melihat perubahan ini, merasa lega dan bahagia. Mereka menyadari bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai kedamaian dalam hubungan keluarga, tetapi mereka juga tahu bahwa setiap orang bisa belajar dari kesalahan mereka, asalkan mereka diberikan kesempatan untuk berubah. Di hari itu, keluarga besar merayakan bukan hanya perubahan Fadil, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana kasih sayang, pengampunan, dan ketulusan bisa menyatukan kembali hati yang terpisah. Bagi mereka semua, ini adalah akhir yang indah dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran hidup. Pak Arman menatap mereka semua dengan penuh kebanggaan. Ini bukan akhir dari cerita mereka, tetapi awal dari babak baru yang penuh dengan harapan dan kesempatan. Dan sebagai pemimpin keluarga, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada melihat anak-anak dan menantu-menantunya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh cinta.